Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah adik-adik yang saya hormati, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia dan hidayahnya, sehingga di kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, bisa bersama-sama bertemu di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita dari jahiliyah kepada keislaman. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah ini saya kira memang luar biasa kajian setelah Ramadan, ya, setelah Ramadan kita masuk bulan Syawal, terus kita mengadakan kajian Islam dari IKD ini saya apresiasi. Ini bentuk dari bagaimana kita menjaga, saya bilang menjaga hasil dari Ramadan yang kemarin telah kita laksanakan. Nah, semoga ini nanti bisa membawa manfaat kemaslahatan bagi kita di dunia wal akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sudah kita tinggalkan berapa hari Ramadan kita? Hampir 1 bulan ya? Hampir 1 bulan. Nah, di Ramadan kemarin, Bapak Ibu rahimakumullah, kita ditarbiyah oleh Allah, kita dididik oleh Allah. Bahkan pada ayat-ayat Allah dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan keutamaan di bulan Ramadan. Bahkan ada salah satu hadis yang sangat masyhur. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alaikum. Hadisnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, yang di situ dilandasi puasa kita dengan iman dan ihtisaban,
landasannya itu iman, wahdisaban, dan dengan penuh perhitungan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semoga kita termasuk yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah diampuni dosanya, maka seberapapun ganjaran pahala yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti ditimbang di yaumul kiamah, ini akan lebih berat timbangan pahalanya. Akan lebih berat. Kenapa? Diampuni dosanya. Dan kita harus yakin, Bapak-bapak ya, yakin puasa yang kita laksanakan kemarin ini mengampuni dosa-dosa kita. Ini sangat penting. Dan insya Allah puasa kita memang yang kita landasi dengan iman kepada Allah, bukan karena kita sungkan, bukan karena kita malu dengan anak atau cucu, bukan kita malu karena istri atau suami, tapi memang kita landasan kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diampuni dosa. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentunya ya, dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Diwajibkan kanggo awake dhewe yang iman ini, napa kewajibane asyam, yaitu berpuasa. Sebagaimana yang diwajibkan umat-umat yang terdahulu. Jadi umat-umat yang dulu, Bapak Ibu rahimahumullah, itu juga ada kewajiban berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu rahimahumullah, orang yang bertakwa kepada Allah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar. Apa pahalanya? Surga. Ya, pahalanya itu surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'ti lahu ajran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan melipat gandakan pahalanya. Ini Bapak Ibu rahimahullah. Jadi insya Allah kemarin kita ditarbiyah, dididik oleh Allah dengan puasa Ramadan itu, kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu diampuni dosanya oleh Allah. Orang yang bertakwa itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dan orang yang bertakwa akan masuk ke dalam surga. Jadi ya, ini saya sampaikan dan memang itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mengaji kan idenya neraka saja. Jadi kita akan mendapatkan surga balasan siapa? Ya orang yang beriman. Nah sekarang Bapak Ibu rahimahumullah, dalam kajian kita di sore hari ini, bagaimana kita menjaga nilai-nilai takwa yang Allah sudah mengampuni dosa kita, yang Allah sudah melipat gandakan pahala kemarin di bulan Ramadan. Jadi sekarang bagaimana kita jaga hasil dari tarbiyah, hasil dari pendidikan. Kalau tentara itu hasil dari training selama sebulan penuh untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Makanya di bulan Syawal ini, Bapak Ibu, ada beberapa nama ya di bulan Syawal ini. Menurut jumhur ulama, beberapa nama.
bulan peningkatan atau syahrul irtifa. Jadi Syawal itu adanya irtifa. Irtifa itu meningkat. Harapannya apa? Apa yang meningkat di bulan Syawal ini? Ya, kita sudah di akhir ini. Yang meningkat pertama keimanan kita. Karena kemarin kita dibina, dididik oleh Allah selama sebulan penuh, sehingga keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah itu meningkat. Jadi keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semakin kuat. Tidak gampang goyah. Yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah menghidupkan kita. Tadi geser kamera. Misalnya ini yang rambut itu melangkai. Bapak Ibu rahimahumullah, yang meningkat yang pertama keimanan kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus semakin yakin Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang melatih. Kita harus yakin. Jadi soyo kuat iman, semakin kuat iman. Jadi yang pertama yang meningkat. Yang kedua yang meningkat itu ibadahnya. Setelah imannya meningkat, setelah Ramadan di bulan Syawal ini, bagaimana meningkat ibadahnya dibanding dengan sebelum Ramadan kemarin? Jangan dibandingkan dengan pas Ramadan. Pas Ramadan berat loh. Kemarin kita kuat qiyamul lail atau sholat tarawih sebulan penuh. Kita kuat juga puasa sebulan penuh. Nah, ini di bulan Syawal ini, tapi meningkat kita bandingkan dengan sebelum Ramadan. Apa yang meningkat? Ibadah. Ciri orang yang bertakwa, kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ciri orang yang bertakwa. Jadi ciri orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka yang beriman dengan yang gaib. Jadi kita harus yakin senaoso boten mirsani. Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin adanya surga dan neraka. Walaupun kita tak melihat, hanya lewat penjelasan-penjelasan dari Al-Quran. Ini kita harus yakin ya. Itu keimanan. Yang meningkat apa lagi? Sholat. Wa yuqimuna sholat, dan mendirikan sholat. Jadi orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Mereka itu yang mendirikan sholat. Nah, ini dibanding dengan Ramadan sebelumnya, bagaimana sholat kita di bulan Syawal ini bisa meningkat. Sholat 5 waktu. Kemarin mungkin kekhusyukannya kurang, kita bisa lebih khusyuk. Sholat 5 waktu yang mungkin kemarin sebelum Ramadan jarang sholat berjamaah ke masjid. Nah, setelah Ramadan kita sering berjamaah di masjid. Sebelum Ramadan kita tidak pernah atau jarang melaksanakan sholat sunnah. Nah, ini pas di bulan Ramadan kita di bulan Syawal ini kita menyempatkan untuk bisa mendirikan sholat sunnah. Bisa datang ke masjid lebih awal, kita dirikan sholat sunnah 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, atau sholat sunnah rawatib. Adanya peningkatan. Karena irtifak meningkat ibadah. Apalagi yang meningkat? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemarin kita dilatih untuk berinfak.
bersabda, ya, siapa yang memberi kepada orang yang berbuta, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sama dengan orang yang berpuasa yang kita beri tadi. Ini kemarin kita diberikan iming-iming oleh Allah, diberikan dorongan oleh Allah dengan pahala yang besar seperti itu. Dan di luar bulan Ramadan akhirnya kita terbiasa dengan infak, dengan sedekah. Karena sudah biasa. Bahkan di bulan Ramadan itu Rasulullah termasuk orang yang paling dermawan. Di bulan Ramadan. Jadi sama ini bagaimana adanya peningkatan dibanding dengan sebelum Ramadan yang lalu. Bapak Ibu Rahimahullah, itu ibadahnya. Lalu yang meningkat apa lagi? Tambah amal solehnya, ya, bertambah amal solehnya, amal kebaikannya. Ya. Dengan siapapun kita menjadi orang-orang yang mudah untuk bergaul, tambah indah akhlaknya. Ya, akhlaknya itu indah, karena orang yang bertakwa, yang hasil dari Ramadan ini adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Jadi orang takwa itu orang gampang nesu, tidak gampang emosi. Saat ini sering disebut dari orang sumbu pendek, jadi gampang ludes. Tidak, orang yang bertakwa itu mereka tidak gampang emosi. Makanya ketika di bulan Ramadan, ya dalam hadis itu disebutkan, ketika kamu diajak untuk bertengkar, untuk berkelahi, maka katakan ini soal saya sedang puasa. Jadi dididik, dilatih di situ akhirnya menjadi orang-orang yang tidak gampang emosi. Wala afina 'anil nas, menjadi orang yang suka memaafkan, gampang ngapura, bukan pendendam. Jadi orang yang bertakwa itu mudah untuk memaafkan. Jadi tidak gampang emosi, neng gampang memaafkan, gampang ngapura. Jadi di samping hubungan dengan Allah yang baik, kuat, tapi belum minannasnya, hubungan dengan manusia itu juga baik. Orang yang bertakwa itu bukan kok ibadah misalnya sholat isroh ibadah sosial. Nah, ini kalau gampang musuh, tidak gampang ngapura, gampang pendendam, bukan seperti itu. Tapi hubungan dengan Allah kuat, baik, ibadahnya baik, hubungan dengan sesama manusia juga baik, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dengan tidak gampang emosi dan juga gampang memaafkan. Karena itu Rasulullah ini yang harapannya dari Syawal itu irtifak meningkat. Lalu yang kedua, setelah meningkat, makna Syawal yang kedua adalah ibtida'ul khair, permulaan yang baik. Jadi kita bagaimana setelah dididik selama sebulan penuh, nah, kita punya tekad yang kuat. Bismillah, aku harus sholat jamaah tertib di masjid. Bismillah, aku tak sholat malam, sholat tahajud. Walaupun mungkin Ramadan kuat 11 rakaat, kuat 23 rakaat. Tidak bulan Ramadan walaupun mungkin 5 rakaat, 2 rakaat salam, 3 rakaat salam misalnya. Nah, yang penting ada peningkatan dibanding sebelumnya. Jadi untuk mengawali sesuatu yang baik pas ketika di bulan Syawal ini, Bismillah, aku tak rutin menyisihkan harta, menyisihkan duit receh, aku tak infak misalnya. Kalau sebelumnya tidak pernah berpikir itu, tapi ketika ada uang-uang kita kumpulkan terus nanti kita infakkan.
satu-satunya orang yang bertakwa itu cirinya mereka itu berinfak dalam kondisi lapang ataupun sempit, mengeluarkan hartanya di jalan Allah dalam kondisi lapang ataupun sempit, baik membelanjakan untuk diri sendiri, ini juga mereka tidak boros, sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak hebat dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan tanggungan yang ada. Mereka juga peduli dengan lingkungan, dengan masyarakat. Ini ciri orang yang benar. Jadi pas bulan Syawal ini untuk mengawali punya niat yang baik, terus dilaksanakan. Terus bismillah, aku kemarin poso sesasi kuat, aku saya kita poso Senin Kamis. Dia baru tahu kita bismillah. Jadi bagaimana menjadi kita menjadi permulaan yang baik. Terus yang ketiga, Bapak Ibu rahimahumullah, adalah bagaimana kita bisa istiqomah berkelanjutan. Kita laksanakan dengan istiqomah, ya, dengan istiqomah. Kebaikan-kebaikan tadi kita laksanakan dengan istiqomah. Termasuk yang mengikuti kajian Islam. Ini dalam rangka untuk menguatkan. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang rugi. Karena sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang cukup panjang, sungguh rugi orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi. Jadi bertemu dengan bulan Ramadan yang disebut dengan bulan ampunan, tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa melihat hasil dari Ramadan tadi berhasil atau tidak bukan saat Ramadan itu, tapi setelah Ramadan ini. Bisa tidak melakukan dengan istiqomah? Bisa tidak melakukan dengan istiqomah yang terus menerus? Kemarin kita besok mulai mikir-mikir orang mana, kalau pas poso. Tak jadi poso karuan sami banget. Bagaimana ketika tidak puasa, kita untuk menjaga lisan kita untuk berkata yang ngomong sehat. Bagaimana ketika di bulan Ramadan kemarin kita semangat ibadah kita itu begitu tinggi. Di bulan Ramadan jangan sampai jelek. Biasanya pas malam terakhir itu kita malam misalnya 30 hari ya puasa kita, malam 30 itu masih semangat sholat tarawih, masih semangat ini. Tapi begitu selesai Ramadan masuk bulan Syawal, mesti tinggal ada sholat jamaah, sholat terus sholat malam harus ditinggal belas mengatakan ini jangan sampai seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa istiqomah? Bapak Ibu rahimahullah, maka perlu kita lakukan setelah Ramadan ini, yaitu irtifat ibtida'il khair, yang memulai dengan kebaikan, dan yang ketiga adalah dengan istiqomah atau dengan istiqomah. Kita ini jangan sampai menjadi orang yang hanya taat ketika Ramadan. Kun robbaniyah, jadilah engkau hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walatakun Ramadan, dan janganlah kamu menjadi hamba Ramadan. Artinya hanya taat ketika
Allah Subhanahu wa taala baik di saat Ramadan ataupun juga di luar. Bapak Ibu rahimahumullah, memang berat untuk istiqomah karena buah dari ilmu, buahnya dari ilmu itu amal. Maka perlu kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Orang ketika paham, ngerti, itu akan gampang untuk beramal, akan ringan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah, keistiqomahan ini, istiqomah ini memang benar, tapi pahalanya sangat besar. Ya, pahalanya itu sangat besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat, surah Al-Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, berarti orang yang beriman di sini. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, jadi menguatkan keimanannya. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi untuk istiqomah, orang yang istiqomah, yang bisa rutin, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dalam hati. Jadi memberikan ketenangan dalam hati dengan mengatakan janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Jadi ada ketenangan di sini untuk mereka yang istiqomah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga kepada siapa? Kepada mereka yang istiqomah, karena mendapatkan pahala dari dia melaksanakan istiqomah. Orang yang istiqomah hidupnya itu akan tegak, untuk bisa tegak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini yang dibutuhkan. Di kondisi saat ini itu kita kan banyak sekali membuat kita itu turun semangat kita dengan berbagai beban yang ada di dalam diri kita di masyarakat ini. Bukan yang begitu besar. Maka solusinya dengan istiqomah. Bagaimana kita agar istiqomah? Nah, ini paling tidak ada lima. Bernama itu istiqomah, biar kita ini mendapatkan surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita perlu menambah ilmu kita. Artinya kita bisa istiqomah ketika kita paham. Kita bisa istiqomah ketika kita ini mengerti. Ngerti, paham itu akan bisa istiqomah. Nah, orang yang semangat untuk bisa sholat berjamaah, untuk bisa datang ke masjid, untuk berpuasa, itu karena ada ilmu, karena punya ilmu. Kalau hanya ikut-ikutan, ya,
tidak diilmui, maka sulit untuk bisa istiqomah. Maka Bapak Ibu rahimahumullah, ini bagi kita untuk merutинkan bisa mendapatkan ilmu, mengikuti kajian-kajian Islam. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi. Siapa yang pengen mendapatkan dunia, penoleh dunia, maka dengan ilmu. Faman arada akhirata fa'alaihi bi'ilmi. Dan siapa yang pengen akhirat, pengen masuk surga, maka juga dengan ilmu. Faman aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Sing sapa wong pengen loro-loro nih, ingin keduanya, maka niku dunya karo akhirat, fitur ya hasanah wa fil akhirati hasanah, maka fa'alaihi bi'ilmi, yaitu juga dengan ilmu. Maka penting sekali untuk menjaga keimanan kita, menjaga keistiqomahan kita, kita dengan ilmu. Bapak Ibu rahimahumullah, yang kedua, tadi ada 5 ya, sebenarnya ada 5. Ini yang pertama tadi ada mencari lingkungan yang baik atau teman yang baik, sahabat yang baik. Jadi penting konco lingkungan yang baik, yang mengingatkan kita tentang akhirat, itu sangat baik. Jadi katanya kalau kita ingin tahu akhlak dia baik atau tidak, maka lihatlah dia berteman dengan siapa. Lihatlah konco ini sopo. Maka bagaimana kita punya lingkungan yang baik, atau teman yang baik, atau sahabat yang itu ini ya di majelis ilmu. Insyaallah teman kita, saudara kita, sahabat kita, insyaallah ya di majelis ilmu seperti ini. Ini apa? Dia akan menjadi lebih baik. Kita tidak akan, kalau terpengaruh ya kena pengaruh yang baik. Tapi kita bersahabat, berteman dengan mereka yang mengajak kepada maksiat, maka tentu juga nanti akan terpengaruh pelan-pelan. Yang ketiga, sibukkan dengan ketaatan, maka pelan-pelan akan meninggalkan kemaksiatan. Tadi dalam diri kita ini, dalam kita melalui jalan hidup ini, bagaimana diri kita ini disibukkan dengan ketaatan, disibukkan dengan taat kepada Allah, dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Maka nanti pelan-pelan kebiasaan-kebiasaan yang jelek, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu akan hilang. Karena dari waktu. Kalau misalnya kita berteman dengan teman yang suka mengajak kepada kemaksiatan, ya, terus kita mengikuti di situ, maka kebaikan akan berkurang. Yang ada maka kemaksiatan. Tapi dengan banyak melakukan kebaikan, maka pelan-pelan kemaksiatan juga akan semakin terkikis. Maka bagaimana kita mensibukkan pasca Ramadan ini dengan ketaatan, maka pelan-pelan ini akan meninggalkan kemaksiatan. Yang keempat, Bapak Ibu rahimahumullah, kita pastikan tujuan kita ini adalah untuk menggapai surga. Bapak Ibu rahimahumullah, kita menjalani kehidupan
Kita ini kan tahu-tahu ya ada ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lahir dari bapak dan ibu yang tidak bisa kita memilih. Kita lahir, alhamdulillah, ini semuanya saya kira lahirnya di lingkungan muslim, sehingga kita ya, terbiasa dengan kebaikan-kebaikan di situ dan kita menjadi orang Islam. Coba kalau kita lahir di daerah Papua misalnya, dan di mana di situ jauh misalnya dari nilai-nilai Islam, cukup primitif, tentu sulit untuk mengenal Islam. Nah, ini kita dilahirkan di lingkungan Islam. Dan kita menjalani hidup yang bukan keinginan kita ini, maka kita harus punya tujuan. Aku ini nyapa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata tujuan kita adalah untuk ibadah. Dan kita tidak menjalani. Ya, coba kemarin kita ada di alam ruh, ada di alam kandungan. Ya, sekarang kita ada di alam dunia. Setelah itu ada di alam kubur. Setelah itu ada di alam kiamat, jadi terjadinya kiamat. Setelah itu dihidupkan kembali. Setelah dihidupkan kembali ada yaumul hisab. Kita di hari di mana mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita saat kita berada di dunia. Setelah itu ada di alam akhirat, ada surga dan ada neraka. Nah, karena itu Bapak Ibu rahimahullah, maka kita harus punya tujuan. Kita pastikan tujuan kita. Apa tujuannya? Yaitu bagaimana kita bisa bahagia, bisa mendapatkan surga. Kalau kita sudah punya tujuan, artinya bagaimana kita dalam hidup ini berusaha untuk menggapai kepada tujuan tadi. Biasanya kalau anak-anak sekolah, misalnya usia SMA, usia mungkin pengen jadi polisi misalnya, itu juga mereka bagaimana dia belajar terkait dengan polisi, bagaimana dia menjaga fisiknya, karena punya cita-cita untuk menjadi polisi. Seorang pendaki gunung, bagaimana punya cita-cita sampai kepada puncaknya, maka dia juga berusaha membekali diri berjalan untuk bisa sampai kepada puncak itu. Dan kita ketika sudah punya cita-cita, punya tujuan bagaimana mendapatkan surga, maka bagaimana segala sesuatu yang bisa menjadikan diri kita untuk menggapai surga itu kita upayakan dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Karena pasti kita ini akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah meninggal dunia, setelah mati akan dihidupkan. Ada yaumul hisab, ada surga dan ada neraka. Bahkan nanti di dalam surga ini digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat As-Zumar ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa, tadi ya hasil takbir Ramadan tadi Bapak Ibu ya, terus juga saat ini dengan kita terus menjaganya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
itu diantar ke dalam surga secara berombongan. Jadi dikirim, diantarkan setelah dihidupkan kembali oleh Allah, ada yaumul hisab, itu dikirim oleh Allah secara berombongan bareng-bareng. Sehingga apabila mereka sampai kepada surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, sampai dalam depan surga itu pintu-pintunya dibuka, lalu para malaikat itu mengatakan, malaikat penjaga kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu dan kekallah di dalam. Makanya mau taat melaksanakan perintah Allah, orang yang bertakwa itu biasanya kan yang lumpuh yang di situ. Nah itu nanti insya Allah ya semoga kita semua ini dikirim berombongan nanti ke dalam surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disambut di situ oleh malaikat, selamat sejahtera, kamu akan kekal di dalam. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Lah orang-orang yang kafir juga sama. Orang-orang yang kafir ini juga dikirim berombongan ke dalam neraka. Karena orang-orang yang ingkar kepada Allah itu biasanya orang-orang ahli maksiat itu sudah berkumpul jadi satu. Ini di dalam surat Az-Zumar ayatnya wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Orang-orang yang kafir yang ingkar kepada Allah dikirim ke neraka jahanam itu secara berombongan. Orang yang ingkar kepada Allah. Jadi ya, makanya orang yang takwa itu kan kadang dia kumpul bersama-sama, yang ahli maksiat kumpul. Ini masuk di akhirat juga begitu. Mereka akan tetap menjadi tempat sahabat di sini. Ya, semoga kita termasuk yang dikirim oleh Allah berombongan sebagai orang yang bertakwa dikirim ke dalam surga. Alhamdulillah. Sama itu rahimahullah. Terus yang kelima, ya, yaitu memperbanyak doa. Jadi ini sangat penting sekali bagi kita yang untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Di ayat itu di Al-Quran yang terkait dengan perintah puasa itu ada perintah untuk bagaimana kita berdoa mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kalau kamu ditanya tentang aku, maka katakanlah aku ini. Aku akan mengabulkan permohonan kepada orang-orang yang mereka itu berdoa kepadaku, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah dia itu melaksanakan perintah-perintahku, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika seseorang melaksanakan perintah-perintah Allah, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penting bagi kita untuk berdoa memohon kepada Allah. Karena doa itu adalah kuncinya ibadah. Doa itu kuncinya ibadah. Di dalam bagaimana doanya? Ada doa yang kalau di dalam Al-Quran ini di dalam surah Al-Imran ayat 8. Agar kita diteguhkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Monggo syarat-syarat ya. Punten iki. Rabbana. Syarat-syarat monggo. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, kami janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Berikan petunjuk kepada kami dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Kita berdoa kepada Allah agar senantiasa kita ini, hati kita ini dicondongkan kepada kebenaran. Jadi kita minta agar kita tidak dicondongkan kepada kesesatan, tapi pengen dicondongkan kepada setelah Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ada juga doa sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Kau yang membolak-balikan hati ini, ya Allah, maka tetapkan hati kami ini kepada agama, kepada Islam ini. Kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa ya? Agar kita tidak terpengaruh. Saat ini pengaruh luar biasa. Ini kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terseret mengikuti pengaruh itu. Tapi insya Allah dengan kita berdoa mohon kepada Allah dikuatkan dalam agama ini, dalam din ini, Allah insya Allah juga akan memberikan kepada kita. Bapak Ibu rahimahullah, saya kira ini yang saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Jadi bagaimana setelah Ramadan sebulan penuh kemarin kita dididik, digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita bisa mempertahankan atau ada peningkatan dari sebelum Ramadan. Kalau mempertahankan sama seperti Ramadan ya berat, tidak bisa berat. Karena bulan Ramadan itu sudah terkondisi kan. Jadi paling tidak ada peningkatan dibanding dengan sebelum Ramadan. Dan Bismillah ini kita bisa mengawali. Bismillah kita awali dengan kebaikan-kebaikan. Semoga dengan upaya kita, usaha kita, kita nanti dikirim oleh Allah bersama-sama ke dalam surga. Allahumma ini yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.